Kami akan membawakan video yang berjudul Retensi dan Pemusnahan dengan menggunakan alat elektronik. Anggotakan Angelita Eka Sugestin, Neng Zulfa Fadila, Farah Ismanakia, Gita Cahya Dharma, Hepriliana, Mona Lisa, dan juga Yoliantika dari Saputri. Yang pertama adalah pengertian retensi dan pemusnahan rekam medis elektronik. Menurut Depkes RI 2006, retensi adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan, sedangkan menurut definisi para ahli, penyusutan atau pengurangan arsip rekam medis dari rak penyimpanan dengan cara memindahkan arsip rekam medis yang inaktif yang berada di rak aktif menuju rak inaktif. Menurut buku panduan penyelenggaraan rekam medis 2006 adalah pemusnahan dokumen rekam medis memiliki definisi sebagai proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya. Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran, pencacahan, atau mendaur ulang hingga tidak lagi dikenali bentuknya. Yang kedua adalah tujuan retensi rekam medis. Tujuan yang pertama adalah menjaga kerapian penyusunan berkas rekam medis aktif. Yang kedua, memudahkan dalam retrieval berkas RM aktif. Yang ketiga, menjaga informasi medis yang masih aktif atau masih mengandung nilai guna. Yang keempat, mengurangi beban kerja petugas dalam penanganan berkas aktif dan inaktif. Yang ketiga, dasar hukum rekam medis. Yang pertama, dasar hukumnya menurut SK Dirjen Yanmedik nomor 78 Yanmed RS Umdik YMU 1/91 tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit bab 3 dari D sampai E. Yang kedua, menurut surat edaran Dirjen Yanmed nomor HK 000515011160 tahun 1995, petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, paragraf 3 pasal 46 sampai dengan pasal 47. Kemudian keempat, manual rekam medis (Konsil Kedokteran Indonesia bab 5 item C tahun 2006. Yang kelima, Permenkes nomor 269 Menkes per 3/28 tentang rekam medis pasal 8 sampai dengan 9. Kemudian tata cara retensi dokumen rekam medis. 1. Penyisiran dokumen rekam medis. Penyisiran dokumen rekam medis yaitu suatu kegiatan pengawasan rutin terhadap kemungkinan kesalahan letak dokumen rekam medis dan mengembalikannya pada letaknya sesuai dengan sistem penjajaran yang digunakan. Yang kedua, retensi dokumen rekam medis. Retensi atau penyusutan dokumen rekam medis yaitu suatu kegiatan memisahkan antara dokumen rekam medis yang masih aktif dan yang non-aktif atau inaktif. Tujuannya adalah mengurangi beban penyimpanan dokumen rekam medis dan menyiapkan kegiatan penilaian nilai guna rekam medis untuk kemudian diabadikan atau dimusnahkan. Yang ketiga, penilaian nilai guna rekam medis. Penilaian nilai guna rekam medis adalah suatu kegiatan penilaian terhadap formulir-formulir rekam medis yang masih perlu diabadikan atau sudah boleh dimusnahkan. Penilaian nilai guna dilakukan oleh tim pemusnah dokumen rekam medis yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit atau pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Yang keempat, pengabadian dan pemusnahan rekam medis. Setelah dilakukan penilaian terhadap nilai guna rekam medis dari dokumen rekam medis inaktif, tim pemusnahan kemudian mengabadikan formulir rekam medis yang harus diabadikan sesuai dengan nilai gunanya. Setelah dilakukannya pengabadian nilai guna, dokumen rekam medis siap untuk dimusnahkan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara pembakaran, dicacah, atau diserahkan ke pihak ketiga. Selanjutnya, tata cara pemusnahan rekam medis. 1. Bentuk tim pemusnahan yang terdiri dari supervisor, sekretaris, dan anggota semua yang bertugas dengan SK Direktur. Kedua, lakukan pemilahan berkas medis inaktif, yaitu berkas rekam medis yang mana pasien sudah 5 tahun tidak berkunjung atau
berobat lagi ke rumah sakit, hak pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Ketiga, lakukan penilaian dan pemilihan berkas rekam medis yang telah dinyatakan inaktif. Yang empat, lakukan penilaian 7 formulir yang ada di berkas rekam medis inaktif yang tidak boleh dimusnahkan berupa: yang pertama, resume medis; kedua, lembar masuk dan keluar; ketiga, laporan perbedaan atau operasi; yang keempat, informate consent; yang kelima, identifikasi bayi baru lahir; yang keenam, surat kematian; ketujuh, formulir tertentu lainnya. Kemudian yang kelima, lakukan pencatatan atau pembukaan nomor rekam medis yang sudah dinyatakan inaktif dilakukan dengan cara menginput data ke dalam komputer yang akan menjadi statistik pemusnahan berkas rekam medis oleh tim pemusnahan. Yang keenam, scan setiap berkas rekam medis yang dimusnahkan untuk dilestarikan di komputer. Yang ketujuh, siapkan berkas rekam medis yang sudah siap untuk dimusnahkan, rusak dan tidak terbaca. Berkas rekam medis dimusnahkan dengan menggunakan insinerator dengan kerjasama pihak ketiga yang ditunjuk. Proses pemusnahan disaksikan oleh anggota tim pemusnahan dan saksi lainnya. Yang delapan, susun berita secara pemusnahan sesuai peraturan berlaku. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua, sekretaris, saksi, dan diketahui oleh direktur. Selanjutnya adalah bagian-bagian pemusnahan arsip rekam medis. Pemusnahan adalah kegiatan memusnahkan arsip elektronik yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. 1. Kriteria permusnahan arsip elektronik: A. Tidak memiliki nilai guna; B. Telah habis masa retensi dan keterangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; C. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Yang kedua, metode pemusnahan arsip elektronik: A. Dengan deleting; B. Overwriting; B. Sharding; D. Dequesting atau media magnetic; E. Dengan physically destroying. Selanjutnya, tujuan pemusnahan rekam medis. Tujuan yang didapat dari pemusnahan rekam medis ini adalah untuk menjaga tata kelola rumah sakit, meringankan petugas dalam melakukan retrieval rekam medis, dan meringankan beban kerja pada petugas rumah sakit. Pada intinya, retensi rekam medis merupakan tindakan yang penting dilakukan untuk tetap menjaga tata kelola rumah sakit dan perlu dilakukan dengan selektif agar dapat melakukan tindakan secara tepat dan maksimal. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga video yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.